Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Saya ini sedang kerja, saudara-saudaraku. Sedang kerja. Kerja apa? Yaitu menimbun halaman rumah. Nah, menimbun halaman rumah, saudara-saudaraku. Panjang ceritanya, panjang. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, sering orang tanya kepada saya, Pak Sugiono, sudah berapa red pian nimbun ini? Maksudnya red itu truk, satu truk, saudara-saudaraku. Nah itu saudara-saudaraku. Jadi tempat saya ini memang rawa-rawa, saudara-saudaraku. Rawa-rawa, daerah air, daerah rendah. Nah, orang terkaget-kaget. Banyak orang yang tanya, sudah berapa red Pak Sugiono nimbun ini, pian nimbun ini? Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, perkiraan saya ini untuk memudahkan pertanyaan orang tadi untuk menjawabnya. Ini perkiraan saya, saudara-saudaraku, dari awal sampai hari ini, ya, dari awal sampai hari ini 100 truk, 100 red. Nah itu masih kurang itu, saudara-saudaraku. Ini tadi salah nyebut 100 red satu truk itu. Berapa kurang lebih? Nah, ini perkiraan saya, saudara-saudaraku, 500 red. 500 truk. Allahu Akbar. Ini saudara-saudaraku. Wah, banyak uangnya berarti Pak Sugiono. No. Jangan salah, saudaraku, jangan salah. Saya menggunakan konsep sedikit demi sedikit. Nah, gitu saudara-saudaraku. Contohnya itu. Nah, coba itu, Dek, di syuting itu, Dek. Nah, itu. Contohnya itu, saudara-saudaraku. Itu kemarin saya pesan 6 truk atau 6 red. Nah, itu timbunan tanah yang menggunung itu, membukit itu. Itu 6 red itu, saudara-saudaraku. 6 red itu. Nah, itu 6 red untuk menimbun ini. Nah, ini saya sedang mau nimbun pas teras rumah ini. Nah, ini masih rawa-rawa ini di bawahnya ini. Nah, 6 red itu mau saya masukkan ke teras rumah ini. Nah, ini saudara-saudaraku. Allahu Akbar. Sedikit demi sedikit. Nah, saya ini mau mengajak saudara-saudaraku yang lain. Ayo. Kita ini sebenarnya enggak berdaya, saudara-saudaraku. Enggak berdaya. Ya supaya berdaya, ya sudah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Seperti anak sekolah itu, kalau mau jadi dokter, kalau mau jadi profesor, nggak mungkin langsung jadi dokter itu, saudara-saudaraku. Coba lihat itu anak sekolah, TK dulu, SD dulu, SMP, SMA, SMK, baru kuliah. Nah, ini nggak bisa langsung tinggi itu, nggak bisa. Seperti Pak Jokowi itu jadi presiden. Nah, itu Pak Jokowi jadi presiden tuh nggak ujuk-ujuk jadi presiden. Sama Atta Halilintar itu yang YouTuber itu. Saya sudah mencari-cari informasi tentang Atta. Allahu Akbar. Ternyata sudah itu harus keluar negeri itu kalau mau jadi YouTuber yang top seperti Atta Halilintar. Nggak bisa kalau hanya mutar-mutar di kasongan seperti saya, nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Perlu materi-materi, konten-konten yang macam-macam, yang menarik, yang berbeda-beda. Nah, itu, saudara. Intinya kita ini bekerja sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, gitu, saudara-saudaraku. Nah, jadi kita kembali. Saya ini sedang nguruk halaman. Jadi kalau saya ditanya orang, berapa red Pak Sugiono? Perkiraan saya, saudara-saudaraku, semuanya ini dari awal sampai hari ini sekitar 500 red atau 500 truk. Nah, gitu, saudara-saudaraku. Dulu, nah ini saya cerita ini, saudara-saudaraku.
Awal pertama saya menguruk ini, harga tanah itu berapa? Seingat saya satu red atau satu truk itu harganya 150.000, saudara-saudaraku. 150.000. Sekarang berapa? Nah ini baru kemarin saya membayari orang yang tukang itu, yang tukang sopir yang ngangkut itu rit-ritan truk itu. 220.000 satu rit. Sekarang 220.000, saudara-saudaraku. Nah, coba kita bandingkan dengan yang dulu pertama kali. Pertama kali saya nguruk sekitar 2027. Nah, tahun 2027, saudara-saudaraku, saya mulai nguruk tanah ini, lahan ini. Harganya kurang lebih 150.000 waktu itu. Sekarang jadi 220.000. Nah, jadi berapa naiknya? Naiknya 70.000 per rit. Nah, saya senang sekali, saudara-saudaraku. Harga tanah semakin naik. Senang sekali saya. Kenapa senang? Loh, kok harga naik malah senang? Iya, saudara-saudaraku. Coba lihat, waktu saya beli pertama kali 150. Sekarang 220.000. Nah, ini saudara-saudaraku. Sama. Nah, ini untuk bagi pengalaman, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku bisa ngikuti, bisa niru, bisa nyontoh saya. Allahu Akbar. Apa? Waktu saya beli tanah ini, saudara-saudaraku, sekitar tahun 2006. Nah, 2006-2007. Nah, itu saya mulai beli tanah ini. Waktu itu masih sepi, daerah Kasongan Kalteng ini masih sepi. Sudah pemekaran waktu itu. Pikiran saya sebelum saya membeli tanah ini, saya ngecek dulu, betul nggak ini jadi kabupaten? Karena pemekaran baru awal waktu itu, saudara-saudara. Saya ngecek daerah Kasongan ini, mana kantor bupatinya kalau memang ini betul-betul kabupaten. Saya cek, saya keliling-keliling gitu. Oh, ada kantor bupatinya. Tapi saya tidak puas sampai di situ, saudara-saudaraku. Sebelum saya cari tanah, saya ngecek dulu informasi-informasi yang pemekaran kabupaten ini. Nah, gitu. Saya cek lagi kantor-kantor yang ada waktu itu, saudara-saudaraku. Depak. Nah, Depak sudah ada. Departemen Agama sudah ada waktu itu. Kemudian SMA 2. Nah, SMA 2 itu ada. Seberangannya kantor bupati itu SMA 2. Wah, itu saudara-saudara. Jadi sudah meyakinkan, kantor bupati ada, kantor dinas agama ada, sekolah ada, ya sudah. Ini sudah positif ini. Jadi saya ini orang biasa, saudara-saudaraku. Jadi saya itu berusaha mencari informasi alami aja, apa adanya berdasarkan fakta. Karena sudah meyakinkan, ya sudah, saya akan beli tanah yang masih sepi. Waktu itu masih sepi, saudara-saudaraku. 2007, tahun 2007, 2006-2007. Saya cari tanah mana dijual. Ternyata waktu itu banyak plang-plang itu, saudara-saudaraku. Banyak plang. Dijual tanah gitu. Ukuran macam-macam. Nah, kebetulan di tempat ini dulu, ukuran yang dijual itu ukuran 20 kali 40, saudara-saudaraku. Nah, masih ingat saya. Plangnya itu ukuran 20-40 meter, dijual gitu. Nomor HP, nah itu ada nomor HP-nya itu. Oh, langsung saya catat, langsung saya telepon itu yang punya. Di mana pian Pak? Saya ini mau tanya. Nah gitu. Saya di Pataraya. Waktu itu Haji Arifin Nayan almarhum itu punya hotel Pataraya. Itu tuan tanah itu. Nah itu tanahnya banyak, dijual gitu. Saya tanya, berapa Pak Haji? Pak Haji Arifin Nayan itu. Berapa Pak Haji? Saya mau tanya aja dulu harganya itu. Ukuran 20-40 waktu itu, saudara-saudara. Minta per meter waktu itu, saudara-saudaraku. Saya waktu itu punya uang 20 juta. Nah, waktu itu saya punya uang 20 juta. Makanya saya berani menanyakan tanah itu. Berani saya memberanikan diri. Harga tanah. Nah, ini tanah 20 juta itu kecil. Kecil itu, saudara-saudaraku. 20 juta untuk tanah itu kecil. Saya itu percaya aja, saya itu tahu aja itu. Nah, saya ya agak-agak minder lah, karena 20 juta itu dapat tanah di tepi jalan raya ini. Waduh, bisa enggak? Nah, dihitung, saudaraku. Ukuran 20-40 itu Pak Hajinya minta 35 juta. Wah, 35 juta seingat saya waktu itu. Wah, saya langsung kaget. Waduh Pak Haji,
uang saya nggak cukup. Nah gitu saudara-saudaraku. Ini cerita nyata ini. Cerita nyata demi Allah. Nah cerita nyata. Nggak cukup Pak Haji uang saya. Saya ini punya uang 20 juta aja. Bagaimana Pak Haji? Sudah dikurangi aja Pak Haji. Nah saya ini fair-fairan aja saudara-saudaraku. Fair-fairan aja. Objektif aja saya. Uang memang nggak cukup beli itu. Ya sudah Pak Haji dikurangi ukurannya. Akhirnya yang 20-40 itu dikurangi 5 meter. Nah 5 meter. Jadi dikurangi karena yang 20-40 tadi harganya 35 juta. Nah saya bisa memperkirakan. Ya sudah Pak Haji dikurangi 5 meter. Nah supaya menjangkau uang 20 juta saya itu menjangkau gitu loh. Nah itu saudara-saudaraku. Ini cerita asal muasal saya beli tanah di pinggir jalan ini. Ya sudah Pak Haji. Berapa ini? Kalau 15 kali 40, nah 40 ke belakangnya saudara-saudaraku. 15 meter itu menghadap jalan rayanya. Ingat saudara-saudaraku bahwa jalan raya yang sekarang lebar tinggi, waktu itu masih sempit rendah. Wah, waktu itu saudara-saudaraku masih sempit rendah, di tikungan lagi. Wah, di tikungan lagi. Tapi saya punya wawasan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Itu tekad saya saudara-saudaraku. Sampai enggak usia saya enggak mikir itu saya. Usia ini terserah Allah aja gitu. Itu. Saya yakin ini nanti lambat laun cepat atau lambat akan berkembang terus ini tanah ini. Karena apa? Jalan raya ini tembus Palangka, tembus sampai tembus Banjar. Nah, tembus Pangalan pun tembus Kalbar. Wah ini jalan satu-satunya ini saudara-saudaraku. Lintas Kalimantan. Wah gitu. Tapi waktu itu masih rendah, masih sempit. Tapi masa depannya saya bayangkan. Nah ini kita ini harus membayangkan saudara-saudaraku. Seperti Nabi Nuh itu. Seperti Nabi Nuh itu saudara-saudaraku. Banyak orang menghina-hina. Banyak orang yang memandang sebelah mata. Hei Nabi Nuh, kamu itu gila. Oh, digilakan Nabi Nuh. Kenapa? Kamu membuat perahu di atas gunung. Kemarau gini membuat perahu. Allahu Akbar. Ini saudara-saudaraku. Ini jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Nggak tahu yang akan terjadi itu, nggak tahu. Ini kita ini harus makanya beriman. Beriman kepada siapa? Orang yang tahu. Nah, yakin kepada orang yang tahu. Kita ini ikuti orang yang sudah pengalaman gitu ya. Kebetulan Nabi Nuh itu disuruh malaikat, disuruh Allah membuat perahu. Kenapa? Karena Allah tahu, karena malaikat tahu nanti akan terjadi banjir. Sedangkan orang-orang umatnya waktu itu tidak tahu. Nah sama dengan cerita saya ini. Ya sudahlah, biar aja orang-orang mencibir saya, mengolok-olok saya. Ada itu teman saya yang berkata, Pak Sugiono, kenapa beli tanah loh? Allahu Akbar. Maksudnya tanah loh itu tanah rendah, tanah becek, tanah yang sering banjir saudara-saudaraku. Itu. Ya memang kenyataannya waktu itu seperti itu. Banjir, rawa-rawa. Nah, itu. Ya enggak apa-apa. Tapi saya mengincar berpikir ini di tepi jalan raya. Bahkan saya pernah ngomong dengan bapak saya almarhum. Pak, andai kata saya diberi saja tanah ini di tengah hutan. Diberi aja, enggak usah membeli 100.000, 200.000. Enggak mau saya Pak, enggak mau saya. Kenapa? Di tengah hutan untuk apa? Wah itu saudara-saudara, untuk meyakinkan. Ini tanah ini posisinya, kata Haji Arifin Nayan yang punya tanah itu, ini di kepala ular, kata orang Cina itu kepala ular. Maksudnya apa? Tanah kepala ular itu. Tanah ini strategis posisinya. Biarpun kondisinya loh tadi itu rawa-rawa banjir. Wah itu. Kenyataannya saudara-saudaraku sekarang ini terbukti. Saudara-saudaraku. Yang katanya tanah loh, yang katanya tanah rawa-rawa, yang katanya tanah rendah, sering banjir. Allahu Akbar. Sekarang ini habis tanah itu di sini. Habis. Wah. Yang dulu harganya, nah ini kembali ke harga tanah ini saudara-saudaraku. Kembali. Terlalu panjang cerita riwayatnya karena saya punya tanah ini sejak 2007 saudara-saudaraku. 2007 sekarang 2021. Nah, berapa tahun itu?
Ya sekitar 15-an tahun sudah. Saya tinggal di rumah ini 10 tahun. Nah, sebelum punya rumah ini saya sudah punya tanah ini. Merintis, menimbun. Harga totalnya saudara-saudaraku tanah ini adalah 37.500.000. Nah, ini ada ceritanya saudara-saudaraku. Yang tadi itu akhirnya uang 20 juta tadi itu mendapat tanah ukuran 15 kali 20 meter. Nah, ya sudah Pak Haji, nggak usah terlalu jelimet per meter gitu Pak Haji. Tanahnya seperti itu nanti nimbunnya bagaimana? Saya katakan gitu waktu itu. Ya sudah, setengah borongan aja sudah. Sudah saya minta ukuran 15 40. Lebar 15 menghadap jalannya 15 menghadap jalan raya saudara-saudaraku. Nah ini saudara-saudaraku coba lihat ini. Ini jalan raya. Yuk Dek di syuting situ Dek. Nah, jalan rayanya di syuting itu. Nah itu saudara-saudaraku. Ini jalan raya ini. Nah, setiap menit, setiap jam, ya setiap hari itu mobil-mobil lewat sini. Nah ini. Nah itu. Jadi borongan aja Pak Haji. Sudah. Saya ini punya uang 20 juta aja. Nah ini saya tuh lugu saya ini. Pokoknya saya ini apa ya? Ya mengakui kalau memang enggak punya gitu loh. Kalau memang punya sedikit ya punya sedikit. Tapi saya yakin ya sudah Allah mentakdirkan saya kondisinya seperti ini enggak apa-apa. Nah itu ada truk itu saudaraku. Ini jalan raya saudara-saudaraku. Nah ini. Jadi uang 20 juta itu berdasarkan negosiasi dengan Pak Haji tadi ya sudah, yuk kita berelaan, kita clear, yuk lebar 15, panjang 40, 20 juta. Nah sudah, alhamdulillah 20 juta. Loh, berarti tanah Pak Sugiono 15 meter? Tidak saudaraku, tidak. Nah, tidak. Saya ini masih darah muda waktu itu saudara, masih darah muda. Suatu saat, wah ini tekad saya saudara, suatu saat saya akan nambah lagi. Saya ngomong dengan Pak Haji dalam hati saya aja. Saya ngomong waktu itu saya bertekad akan nambah. Tapi saya sudah mengantisipasi. Saya tanya Pak Haji, bagaimana kalau saya kredit? Oh, enggak boleh. Nah ini Pak Haji juga pintar itu. Tanah tepi jalan raya kok dikredit itu enggak boleh. Nah ini ya sudah. Memang mana ada tanah tepi jalan raya kreditan itu enggak ada. Enggak ada saudara-saudaraku, mana ada? Enggak ada sekarang ini. Ya sudahlah, saya juga tahu itu. Kalau boleh, ternyata Pak Haji pintar enggak boleh. Waduh, bagaimana ini Pak Haji kalau enggak boleh saya kredit? Nah begini aja Pak Haji, bagaimana kalau nanti saya kalau punya uang nambah misalnya 5 meter untuk melebari, boleh enggak? Boleh kalau gitu. Wah gitu saudara-saudara. Jadi, oh ya sudah, ini ada jalan keluar ini. Saya ngebut waktu itu, cari usaha. Kebetulan waktu itu saya tinggal di Karangpangi, usaha minyak itu rame. Kenapa rame? Karena orang-orang waktu itu sedang cari poyak. Nah ini saudara-saudara, tahu enggak saudara poyak itu? Poyak itu yaitu tempat emas itu saudaraku. Di Karangpangi waktu itu rame-ramenya orang cari poyak, cari emas. Wah saya tukang mencari minyaknya untuk orang cari poyak itu. Allah, disitulah Allah memberikan rezeki. Disitulah Allah memberikan rezeki. Kita ini saudara-saudaraku seperti wayang, Allah itu dalangnya. Kita ini seperti wayang, Allah itu dalangnya. Ya sudah, kita ngikuti aja apa yang bisa kita kerjakan. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang penting kita sungguh-sungguh, yang penting kita niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Allahu Akbar. Kenapa niatnya ibadah? Karena ini kita ini manusia bukan malaikat. Kita ini perlu makan, perlu tempat tinggal saudara-saudaraku. Kita sholat aja perlu tempat sholat, yaitu masjid langgar. Gitu. Allahu Akbar. Ya sudah saudara-saudaraku. Setelah negosiasi dengan Pak Haji, ya sudah. Kalau nanti saya punya uang 5 juta, saya akan datangi Pak Haji. Saya tanya dengan teman saya di SMK waktu itu, Bu Dermawati namanya. Bu Derma, ini untuk apa ya? Pendapat aja, minta pendapat aja. Bagaimana kalau saya pinjam bank untuk saya belikan tanah? Rugi enggak saya ini? Ingat, pinjam bank itu uang panas. Tapi saya belikan tanah di tepi jalan raya. Hitung-hitungan rugi atau untung, Bu Derma? Wah, gitu. Tapi saya itu dalam hati saya ini sudah bertekad
yang penting halal aja sudah, yang penting halal aja. Nah, pokoknya saya akan nambah tanah. Cuma supaya enggak salah, saya diskusi dengan teman saya. Apa jawaban teman saya? Enggak Pak, enggak. Kalau beli tanah di tepi jalan aja enggak rugi. Waktu itu saudara-saudaraku saya pinjam bank 5 juta. Nah 5 juta. Ya karena kekuatannya 5 juta waktu itu. Untuk apa? Untuk nambah tanah supaya yang 15 tambah 5 meter gitu loh. Akhirnya apa? Alhamdulillah saya dapat uang. Saya datang ke Pak Haji lagi. Pak Haji, ini saya mau nambah tanah di samping yang saya beli kemarin. Bisa lah Pak Haji? Bisa. Kenapa jawabannya bisa? Karena waktu itu masih sepi. Karena waktu itu tanahnya Pak Haji masih luas. Nah gitu, bisa. Yuk silakan. Akhirnya nambah 5 meter jadi 20 meter. Saya pikir-pikir 20 meter kalau untuk usaha, untuk hidup. Ini saudara-saudaraku, saya ini enggak main-main ini. Saya hidup mati tuh tekad saya sudah di tempat tanah yang saya beli ini. Wah gitu. Jadi saya, ini masih kurang ini. Pak Haji, bagaimana kalau nanti saya punya uang nambah lagi? Boleh, karena tanah pian saya kredit tidak boleh. Iya, tidak boleh kalau dikredit. Tapi kalau nambah langsung cash boleh. Ya sudah. Itulah saudara-saudaraku. Akhirnya apa? Totalnya 37 juta 500 dapat lebar tanah 30 meter menghadap jalan raya. Panjang 40 meter. Alhamdulillah sampai sekarang saudara-saudaraku, setelah saya tempati 10 tahun ini, ya enak ternyata kalau tempat tinggal luas itu. Saudara-saudaraku, sebelum saya di Kasongan pindah ke sini, saya tinggal di Karangpangi. Tetap di daerah Kalteng ini. Saudara-saudaraku. Saya di Karangpangi waktu itu tanahnya orang, rumahnya saya beli. Itulah karena apa? Untuk usaha. Sudah dempetan sempit, nyewa lagi, ya sudah. Itulah perjalanan saya. Saudara. Justru untuk pelajaran saya. Nah, jadi saudara-saudaraku, orang yang hebat itu harus dihajar dulu, harus sakit dulu. Nah, nggak bisa ujuk-ujuk enak, itu nggak bisa saudara-saudaraku. Kenapa? Orang yang betul-betul sukses itu merintis dari bawah. Nah, seperti Sandiaga Uno itu, seperti Ali Atta Halilintar itu dari bawah semua mereka itu. Allahu Akbar. Ya sudah, kita ini harus mempelajari semua. Dan jangan salah saudara-saudaraku, di bawah ujian, di atas ujian, miskin diuji, kaya diuji. Jadi kita ini tidak lepas dari ujian. Nah, jangan salah, kita ini terus diuji oleh Allah. Kita ini harus tetap niatnya ibadah. Nah ini saudara-saudaraku, mari kita lihat tanah ini. Nah ini saudara-saudaraku. Nah ini saya ini sedang kerja saudara-saudaraku. Ini sedang kerja. Nah ini kalau enggak percaya ini, nah nyangkul ini, nyangkul ini saudara-saudaraku. Nah ini nyangkul ini. Allahu Akbar, ini nyangkul. Justru sehat ini saudara-saudaraku. Nah ini sehat ini. Allahu Akbar. Ini. Jadi ini 6 red saya timbun sendiri. Tidak apa-apa. 1 hari tidak selesai, 2 hari. 2 hari tidak selesai, 3 hari. Nah gitu. 1 minggu tidak selesai, 2 minggu. Nah ini tekad saya seperti itu saudara-saudaraku. Jadi ini 6 red ini saudara-saudaraku. Jadi kalau saya ditanya orang, ya sudah. Mudahnya aja perkiraan saya semuanya ini saudara-saudaraku 500 rit. Nah gitu. Mari kita lihat datanya, faktanya saudara-saudaraku. Kenapa 500 rit? Ini saya tunjukkan buktinya saudara-saudaraku. Nah ini dek, tolong disorot ini. Tolong yang jelas ini. Saudara-saudaraku, ini besi. Besi untuk fondasi rumah ini. Saya sudah ngomong ke tetangga saya kemarin itu, Pak, tahu lapian. Besi ini waktu saya menyuruh tukang mengerjakan dipotong 4 meter. Ini pondasi 4 meteran ini saudara-saudaraku, 4 meteran ini. Ini demi Allah ini pondasi 4 meter ini. Nah ini potongan besi 4 meter. Alhamdulillah sekarang tinggal setengah meter aja ini kurang lebih. Nah berarti berapa yang saya timbun?
3 meter 50 cm. Nah, 3,5 meter. Hampir ya sudah. Ini nanti kalau jadi rumah, jadi bangunan ya 4 meteran ini nanti pasti tenggelam ini jangka panjangnya saudara. 4 meter yang saya timbun. Nah ini 4 meter dan lebarnya ini sudah berapa? Nah ini berarti Pak Sugeng uangnya banyak. No, tidak. Tadi saya sudah ngomong sedikit demi sedikit. Itu tekad saya saudara-saudaraku. Sekarang pertanyaannya saudara-saudaraku, untuk apa saya menimbun sebegini? Saya ini beda dengan yang lain saudara-saudaraku. Di antara yang ada ini beda memang beda saya ini saudara-saudaraku. Kiri kanan saya belum ditimbun saudaraku. Tapi tidak apa-apa. Itulah kita ini harus inovatif, kreatif dan perlu perhitungan. Nah, sekarang ini saudara-saudaraku, mari kita lihat. Ini hasil timbunan saya. Ini rambutan ini. Ini sudah berbuah 2 kali berbuah, 2 kali musim. Ini karena pas musim yang sekarang ini ada hujan, jadi musimnya itu tidak normal, ya sudah tidak berbuah. Tapi alhamdulillah ini sudah 2 kali panen, banyak ini buahnya. Nah ini saudara-saudaraku, ini hasil timbunan tanah saya. Nah ini bisa menanam rambutan, alhamdulillah untuk sedekah. Biarlah untuk sedekah juga, kita ini niatnya sedekah juga. Nah gitu. Kemudian untuk apa saya nimbun saudara-saudaraku? Ini halaman ini saudara-saudaraku. Ini halaman, alhamdulillah keluar masuk mobil sudah ini. Orang parkir-parkir, alhamdulillah. Saya itu pikiran saya gini saudara-saudaraku. Kalau ada orang malam-malam singgah di halaman saya, malam-malam ini saudara, karena ini di tepi jalan raya ini. Kalau ada orang singgah mobil, tidur orangnya. Inilah saatnya saya panen pahala. Inilah saatnya panen pahala ini saudara-saudara. Jadi jangan ini, Allahu Akbar, jangan salah. Ada orang yang berkata gini waktu itu, Pak Sugiono, kenapa itu tanah negara pian timbun? Wah gitu saudara-saudara. Kenapa tanah negara pian timbun? Betul, saya tahu itu tanah negara. Memang itu jalan itu. Tapi saya berpikir gini saudara-saudaraku, kalau nuruti pemerintah kapan nimbunnya? Nah, sedangkan saya ini punya lahan tanah ini harus segera saya bangun, harus segera saya manfaatkan. Ya sudah, kita niatnya ibadah, timbun aja semuanya, harus rata dengan jalan. Saudara-saudaraku, saya punya contoh, saya punya guru, saya punya teladan untuk nimbun ini. Apa? Waktu itu yaitu SPBU Kasongan. Wah gitu saudara-saudara. Guru saya itu SPBU Kasongan. Apa maksudnya? Saya nimbun nanti harus rata dengan jalan raya. Supaya apa? Enak keluar masuk. Nah, enak keluar masuk. Alhamdulillah ada hasilnya. Nah ini. Yuk kita lagi ke sini saudara-saudaraku. Timbunan saya lagi saudara-saudaraku. Timbunan saya lagi supaya saudara-saudaraku tahu. Nah itu mangga itu saudara-saudaraku. Itu mangga itu. Alhamdulillah waktu musim mangga banyak itu buahnya itu. Kemarin itu tidak hanya 1 pohon, 2 pohon saudara-saudaraku. Karena nyangkut PLN yang di depan itu, akhirnya saya potong itu. Wah, saya potong itu. Saya tidak menyangka itu mangga itu sebegitu lebat, sebegitu subur itu. Itu kalau tidak saya timbun tidak bisa itu saudara-saudaraku, karena rendah, tidak bisa subur. Nah itu alhamdulillah sudah panen mangga banyak waktu itu, sudah panen ini. Allah, ini hasil nimbun saya. Nah gitu, rambutan bisa ditanam, bahkan pisang itu saudara-saudaraku, itu sisa pisang itu, bahkan pisang itu sudah berbuah berkali-kali juga itu. Nah saya tanam pisang. Nah itu Allahu Akbar. Nah ini saudaraku. Di samping itu coba lihat ini saudara-saudaraku. Ini hasil timbunan saya. Kenapa saya ngotot nekat nimbun ini? Ini ada warung ini saudara-saudaraku. Warung ini warung saya ini. Alhamdulillah. Biarpun tidak jelas hasilnya, alhamdulillah. Kenapa tidak jelas? Ya sudahlah. Buktinya sampai hari ini jalan terus kok. Ya kata orang-orang, ya sudah makan dari warung. Nah, makan dari warung bahasanya itu. Makan dari warung. Maksudnya apa? Hasil dari warung kita makan sama-sama gitu, kita manfaatkan.
Ini hasil timbunan saudara-saudara. Nggak usah khawatir. Ini banyak orang khawatir nimbun, berpikir-pikir. Nggak usah saudara-saudara. Nggak usah. Nah ini contoh lagi saudara-saudaraku. Nah ini hasil nimbun juga ini. Nah ini pas ada orang titip untuk meletakkan ini. Ini adalah pipa PLN ini saudara-saudaraku. Loh ini loh. Karena saya timbun luas, lebar, tinggi, orang melirik. Nah, orang melirik saudaraku. Maksudnya apa? Pak, bisalah saya mau meletakkan pipa PLN. Berapa saya memberinya? Nah, itu saudara-saudara. Berapa saya harus membayar? Allahu Akbar. Loh ini loh saudara-saudaraku. Saya tidak menyangka ini salah satu manfaatnya menimbun ini saudara-saudaraku. Waktu itu sambil bercanda aja, ya sudah Pak, saya ini kan tidak tahu harganya untuk parkir seperti itu, tidak tahu. Terserah pian, doh, tidak mau Pak, saya tidak mau. Nah itu, jadi ya sudah kalau begitu pian pilih aja 500.000 kah, 7,5 kah, 1 juta kah, saya gitukan aja. Nah, ya sudahlah, kita ini berelaan aja, ya sama-sama oke aja. Ya perkiraan saya orang pasti memilih yang rendah, tapi saya sudah tahu lah, ya enggak apa-apa. Jadi ini diberi uang orang meletakkan ini 500.000 saudaraku. Nah ini lagi saudara-saudaraku, hasil timbunan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasil timbunan saya ini saudara-saudaraku, ini saudara-saudaraku. Nah, ini saudara-saudaraku. Saya ndak ada rencana. Ya inilah takdir Allah. Saya pikir-pikir, saya sudah habis-habisan nimbun. Kalau hanya untuk warung, untuk toko, untuk tempat tinggal, untuk dunia aja, alangkah ruginya saya. Saya sudah habis-habisan. Allahu Akbar. Bahkan ada yang ngomong, Pak Sugiono, timbunan pian ini kalau dibuat bangun rumah satu jadi. Perkiraan saya jadi, saudara-saudara, jadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, nggak tahu, saya sempat merenung sendiri. Oh, di belakang itu belum ditimbun. Bagaimana kalau nanti saya timbun lagi, tapi bukan untuk bangunan yang ini. Nah, bukan untuk bangunan yang ini. Timbunan ini untuk kuburan. Nah, gitu saudara-saudaraku. Kuburan supaya apa? Lebih berkah, lebih bermanfaat. Karena apa? Di dalam hadis Nabi, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Wah, ini saudara-saudaraku. Orang yang paling pandai kata Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati. Nah, gitu. Dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk mati. Jadi apa? Dunia ini tempat untuk menanam. Dunia ini tempat untuk ujian. Dunia ini untuk tempat cari persiapan hidup yang betul-betul hidup abadi. Di mana di akhirat nanti ada surga dan neraka. Nah, kita saudara-saudaraku, kita ini mempersiapkan itu. Wah, akhirnya apa? Hasil renungan saya sendiri tanpa paksaan dengan siapa-siapa. Ya sudah, saya timbun. Mampu enggak saya nimbun? Ya sudah, terserah Allah, saya mampu atau enggak. Saya minta tolong kepada Allah. Saya timbun terus. Alhamdulillah sampai. Wah, kebetulan mama saya waktu itu masih bersama saya di rumah. Waktu itu masih hidup. Saya ngomong dengan mama saya, Mak, itu belakang itu ada timbunan. Saya sudah bertekad, saya punya niat, Mak. Pian dulu yang mati atau saya dulu yang mati, nanti dikubur di belakang. Nah, ini posisinya di belakang, saudara. Ini maksud saya apa? Supaya kita tidak rugi, saudara-saudaraku. Supaya kita tidak rugi. Allahu Akbar. Ini saya sudah menyiapkan untuk saya. Saya rela, saya bangga berdampingan dengan mama saya kalau sudah saya mati. Ini saudara-saudaraku. Ini persiapan saya ini. Nah, saya bangga berdampingan dengan mama saya. Sudahlah. Kalau saya ditanya Allah, Sugiono, kenapa kamu berdampingan dengan mamamu? Iya ya Allah, saya sudah berusaha mengabdi kepada mama saya. Saya tahu surga di bawah telapak kaki ibu. Nah itu.
ibumu kata Rasulullah. Nah, itu saya yakin itu. Makanya mama saya kubur di tanah saya, dan saya siap untuk di samping mama saya, saudara-saudaraku. Itu keyakinan saya. Terserah engkau ya Allah, terserah engkau. Yang penting saya ikhlas saja, berusaha ikhlas saja. Nah, pokoknya kita ini saudara-saudaraku berusaha ikhlas, berusaha sabar, berusaha merendahkan diri. Nah itu, mari kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Nah ini saudara-saudaraku, saya ini punya konsep dunia kena, akhirat kena. Nah gitu saudara-saudaraku. Oleh karena itu saya itu habis-habisan di tempat ini saudara-saudara, di Kasongan. Yaitu ini nanti saudara-saudaraku, kalau saya meninggal, ini saya sudah siapkan tempat usaha untuk hidup di dunia. Kita ini bukan malaikat saudara-saudaraku. Kita ini perlu kerja, perlu makan. Nah gitu. Ya sudah, ini saya persiapkan untuk dunia kena, untuk akhirat kena. Nah gitu saudara-saudaraku. Memang dunia ini ibaratkan jembatan aja gitu loh. Tapi jangan sampai diremehkan juga. Kalau tidak ada jembatan tidak bisa lewat kita. Nah gitu saudara-saudaraku. Jadi apa maksudnya? Ya sudah, untuk persiapan nanti anak keturunan saya biar untuk usaha ininya di depan. Untuk usaha. Nah gitu, untuk usaha. Yang belakang itu biar saya dijaga, mama saya dijaga sampai kapanpun. Nah gitu. Karena apa? Kemiskinan dekat kekufuran. Makanya kita meninggalkan keturunan yang kuat. Maksudnya apa? Kuat ekonomi, kuat iman. Nah, kuat ekonomi, kuat iman. Nah, jangan sampai kuat ekonomi aja imannya lemah. Berbahaya itu. Berbahaya saudara-saudaraku. Nah, ini. Dan ini saudara-saudaraku, ini rumah saya ini. Nah, ini rumah saya yang di dalamnya pernah ada yatim bayu. Nah itu, alhamdulillah ini rumah, dan di dalamnya pernah ada mama saya tinggal. Nah alhamdulillah saudara-saudaraku, rumah ini saya bertekad insya Allah sampai mati saya ini tekad saya, tidak tahu nanti perkembangan. Saya ini berusaha qanaah dan zuhud. Makanya rumah yang jelek ini saudara-saudaraku saya pelihara ini. Rumah yang jelek, rumah yang sederhana ini saya pelihara ini. Nah ini saudara-saudaraku, saya pelihara ini. Untuk apa? Untuk membuktikan qanaah saya, untuk membuktikan zuhud saya. Karena apa? Orang yang sukses dunia akhirat harus qanaah, harus zuhud. Nah, maksudnya apa? Tidak harus miskin, tidak harus miskin. Nah gitu ya saudara-saudaraku. Jangan salah. Kita ini, kita punya harta banyak, mali. Ya, itu harta yang sesungguhnya itu kalau dikirim ke khazanah Allah, kita sedekahkan, kita bantukan kepada yang lainnya. Nah gitu. Jangan bangun rumah sampai Allahu Akbar. Ternyata saudara-saudaraku ada rumah yang nilainya 100 miliar. Ada saudara-saudaraku. Saya melihat YouTube-nya Sandiaga Uno itu. Ada rumah-rumah mewah itu. Ternyata rumahnya Sandiaga Uno itu 100 miliar nilainya. Ya wajar. Nilainya triliunan, hartanya triliunan. Kalau 100 miliar sedikit bagi Sandiaga Uno, sedikit. Ternyata 100 miliar. Di atas itu ada lagi, ada yang 1 triliun. Ternyata ada rumah itu. Allahu Akbar. Kalau dibandingkan itu, Allahu Akbar. Ya sudahlah, ya sudah. Intinya jangan salah. Kita hidup di dunia ini sementara. Rumah di dunia ini rumah sementara. Nah, rumah yang abadi adalah rumah yang di surga nanti. Kalau kita mampu. Nah gitu. Mari kita berusaha supaya kita mampu. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi ini saya ini sedang menikmati. Nah ya sudah, menikmati aja ini. Timbunan ini ya sudah saya kerjakan sendiri. Tenang aja. Nanti selesai aja. Kalau ada umur, ada tenaga, selesai aja ini nanti. Nah, sedikit demi sedikit. Ini konsep saya saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Nah, begini saudara-saudaraku. Ini yang terakhir. Kalau saya dulu beli tanah ini 37.500.000 totalnya saudara-saudaraku. 37.500.000. Sekarang nilainya berapa? 500 juta pasti. 500 juta pasti saudara-saudaraku. Pasti. Lebihnya saya tidak tahu saja. Nah, mari kita bayangkan. Yang 37.500.000 sekarang 500 juta pasti. Berapa lipat naiknya? Nah, kata teman saya saudara-saudaraku, tanah itu Pak Sugiono bekerja sendiri. Nah gitu. Apalagi dipelihara, apalagi dibangun
dibangun apalagi ditimbun seperti ini. Ya gitu saudara-saudara. Intinya saudara-saudaraku, mari kita gunakan masa. Apa itu masa? Waktu. Nah, waktu dulu dengan sekarang pasti berbeda. Waktu dulu dengan sekarang pasti berbeda. Contoh, dulu harganya 150.000 satu rit. Sekarang 220.000 satu rit. Nah, ini contoh. Itu contoh yang paling sederhana. Intinya ayo kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan ngawang-ngawang terus, jangan melamun terus. Jangan meratapi masalah lu yang enggak karuan itu. Jangan. Kita segera kembali ya, segera kembali ke yang benar, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini saudara-saudaraku, ini adalah Milda anak saya. Nah, Milda anak saya. Ini yang tukang nyuting saya ya ini. Yuk berdiri deh. Nah, ini Milda saudara-saudaraku. Alhamdulillah Milda ini tadi baru datang dari Karangpangi. Untuk apa? Nah, ini setiap hari itu ke Karangpangi untuk belajar mondok di Karangpangi, pondokan pesantren harapan Al-Quran. Ada saudaranya satu, Yeni namanya. Karena mau tinggal di pondok ya enggak apa-apa lah. Yang penting tetap mau belajar gitu. Ini Milda anak saya. Nah, ini yang tukang nyuting saya selama ini. Ini nanti, nah ini saudara-saudaraku, saya merencanakan rumah ini nanti biar Milda yang ngurus. Ini saya sudah ngomong dengan keluarga. Milda ini juru kunci rumah ini. Nah, ini juru kunci saudara-saudaraku. Ya sudah, kenapa juru kunci? Karena memang Milda ini tahu segalanya. Nah, termasuk Mbah Nur, termasuk Mbak Bayu, termasuk Mbak Yeni. Nah, ada di rumah ini semua. Jadi Milda ini tahu, merekam semua yang kejadian di rumah ini, tahu semua itu. Termasuk teman-teman saya yang pernah ke rumah ini siapa-siapa, tahu semua. Makanya juru kunci ini. Nah, supaya bagus sebagai juru kunci, makanya sekolah, makanya mondok. Nah, kenapa? Ya ini nanti generasi saya ini nanti yang melanjutkan kehidupan saya ya Milda ini. Nah, ya mudah-mudahan Allah menolong saya dengan Milda, dengan keluarga saya semua. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya yual insanu, yaitu apa itu dek? Ku anfusakum wa alaikum naro. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kita ini saudara-saudaraku berusaha menjaga keluarga ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya sudahlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia maupun akhirat. Nah, gitu saudara. Mudah-mudahan saya doakan saudara-saudaraku semua kita diberi kebaikan dunia dan diberi kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Ini saudara-saudaraku Milda, juru kunci rumah ini. Nah, ini sudah saya setting, sudah saya rencanakan, sudah saya persiapkan Milda ini saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, niat kita ini tulus, niat kita ini tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.